Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan relasi dan juga muatan budaya dalam konseling. Kita akan sama-sama membahas bahwasannya proses konseling yang kita lakukan itu tidak bebas budaya, tidak terlepas dari bias budaya. Dan bagaimana cara menyikapinya, teman-teman semuanya, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan materi ini, yakni materi relasi, ataupun muatan budaya, ataupun konteks budaya dalam proses konseling. Untuk memulai materi ini, teman-teman semuanya, saya akan memulai dengan sebuah visualisasi ataupun sebuah gambaran ataupun bayangan diri, teman-teman. Coba teman-teman semuanya dibayangkan ketika kalian menjadi seorang konselor dan mendapati salah satu dari tipikal konseling ini. Saya akan membahas satu saja, teman-teman semuanya. Nomor satu, katakan kalian sebagai seorang konselor mendapati seorang konseli yang mana konseli itu dia datang dan ternyata konselinya adalah seorang wanita muda yang dia punya masalah keuangan. Oke, dia konsul atau konseling padamu berkaitan dengan masalah keuangan yang menimpa kehidupannya. Dan dia adalah dia single parent ternyata, teman-teman. Dia single parent, dia punya 3 anak kecil. Dia menyambung nyawa dengan prostitusi dan juga menjual obat-obatan terlarang. Nah, bisa dikatakan bahwa dia itu adalah sebagai seorang PSK atau pekerja seks komersil. Dia cerita kepadamu, dia menyampaikan kisahnya kepadamu bahwa dia khawatir kaitan dengan masalah dan kaitan dengan ketakutannya untuk tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk mendukung ataupun membiayai kehidupan anak-anaknya ketika ia harus berhenti dari pekerjaan itu. Oke, teman-teman semuanya, satu dulu ini, bayangkan, visualisasikan dalam pikiranmu dan apa yang akan kamu pikirkan ketika kamu mendapati konseling yang demikian. Bisa saja teman-teman semuanya karena sadar tidak sadar teman-teman bahwa ada nilai, ada values dalam diri kita sebagai seorang konselor, mungkin saja berpikir bahwa aduh, konseliku ini seorang PSK. Konseliku ini dia menjual obat-obatan terlarang. Oh, dia mendapatkan uang dari yang tidak halal. Oh, pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang tidak baik dan seterusnya. Oh, dia background-nya dari latar belakang yang dia itu tidak baik dan seterusnya. Bisa saja nilai-nilai itu, teman-teman semua, atau values itu, atau gambaran itu, atau stigma itu muncul dan kita bayangkan, kita tempelkan ke dirinya, ke konseling kita. Sekali lagi, sadar ataupun tidak sadar. Namun teman-teman semuanya, tentunya nilai-nilai itu yang kita sebagai seorang manusia itu normalnya punya pandangan atau punya persepsi yang kalau saya pinjam istilahnya back di CBT itu, kita punya automatic thought, punya pikiran otomatis yang muncul ketika menghadapi atau berhadapan dengan sesuatu hal. Maka dalam konteks budaya, nilai-nilai itu kadang bisa mendukung, kadang bisa menghambat. Contoh yang lain, misalkan ini contoh yang mungkin kalian temui kalau kalian jadi konselor di sekolah. Kalian mendapati siswa yang dilabel nakal begitu ya. Dia dikiriman dari guru mata pelajaran karena sering membolos. Bisa saja dalam pikiran kita atau mindset kita, keyakinan kita, wah kita sudah punya label nih ke anak itu. Anak ini anak bandel, anak ini susah diatur dan seterusnya. Nilai-nilai itu teman-teman semuanya itu sadar nggak sadar teman-teman muncul dan bisa saja menghambat ataupun bisa saja mendukung proses konseling, mendukung yang contohnya misalkan kita punya kita pengen kita iba sama dia, kita pengen bantu dia, itu mungkin yang berkaitan dengan mendukung. Namun yang menghambat tadi kadang-kadang ada stigma dan seterusnya. Oke, teman-teman semuanya, konseling teman-teman dalam contoh visual tadi ataupun yang mungkin akan kita lakukan itu merupakan pertemuan yang 2 hal yang bisa saja sama dan sangat mungkin berbeda antara konselor dan juga konseli. Di mana konseling itu keduanya ada relasi di sana, ada relasi, termasuk relasi budaya. Memang diharapkannya adalah relasi yang menyembuhkan atau relasi terapeutik. Namun teman-teman semuanya, ketika ada visualisasi tadi, atau ketika ada stigma tadi, atau ketika ada bayangan-bayangan yang tadi mungkin jadi bias, itu seringkali mendistorsi. Seperti layaknya tembok yang membatasi antara dirimu dan juga konseli, teman-teman, membuat keduanya
membuatnya menghambat proses konseling dan bisa saja tidak lagi asli, tidak lagi genuine untuk membantu konselingnya tadi. Teman-teman semuanya, relasi itu, teman-teman semua, relasi budaya tadi, ini kita pahami sebagai konteksnya luas budaya. Kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa budaya punya konteks yang luas, katakan sesimpel budaya itu dilihat dari gender atau jenis kelamin. Misalnya bahwa ketika tadi di contoh yang lain, misalnya ketika konselornya laki-laki, konselingnya perempuan, konselornya punya pandangan, punya nilai bahwa oke, memandang lawan jenis berlama-lama itu tidak ini bukan hal yang etis, bukan hal yang baik, apalagi memegangnya mungkin bukan mahram kalau konselornya punya nilai seperti itu. Namun sebaliknya konselingnya ketika dalam kondisi sedih mungkin butuh dukungan, butuh bantuan yang juga ataupun butuh penguatan baik verbal maupun non verbal teman-teman itu mungkin juga diperlukan. Sehingga dua hal tadi nilai-nilai yang bisa saja berbeda itu perlu diantisipasi terlebih dahulu. Lantas bagaimana teman-teman semuanya? Pontoreto, Kasser, dan juga Suzuki menyampaikan bahwa all counseling is cultural process. Bahwa setiap counseling merupakan proses kultural. Keduanya sama-sama teman-teman kita pahami sebagai relasi budaya karena konselornya membawa nilai-nilai, values, emosi, bakat, minat, persepsi, status sosial, dan norma-norma yang diyakininya. Begitu pula konselingnya membawa hal yang serupa. Yang keduanya dalam proses konseling teman-teman terjadi encounter atau perjumpaan. Dan perjumpaan ini teman-teman semuanya bisa saja sama, bisa saja berbeda seperti yang tadi kita sama-sama bahas. Dan rumusnya semakin banyak kesesuaian, semakin besar kemungkinan konseling berjalan secara efektif. Namun dalam kaitan ini relasi budaya teman-teman semua dalam proses konseling, Su mengatakan bahwa kemampuan konselor untuk memahami dirinya sendiri terlebih dahulu merupakan titik awal kemampuan untuk membantu orang lain. Ini menjadi penting teman-teman karena konseling merupakan helping relationship atau proses yang membantu dan kita sebagai helper tentu tidak bisa memaksakan keinginan kita atau values kita kepada konseling. Kita yang perlu menyesuaikan. Dan dalam konteks budaya teman-teman semuanya, Su Enzu mengatakan bahwa pertamanya teman-teman perlu memahami terlebih dahulu dalam konteks relasi ini, perlu memahami nilai-nilai, values, atau apapun yang dibawa teman-teman secara sadar maupun tidak sadar. Untuk nantinya, ketika teman-teman mulai memahami diri ini, akan bisa mendapati dua kunci yang sangat penting ketika menjalankan konseling multicultural, yakni kunci sadar adanya perbedaan budaya dan sadar untuk menerima perbedaan budaya. Dua kunci ini teman-teman semua merupakan fondasi awal, walaupun dalam konseling terjadi relasi dan juga muatan budaya yang mungkin sama ataupun berbeda teman-teman, tapi ketika ada dua kunci ini yang diawali dengan memahami diri teman-teman semua, itu akan bisa mendukung proses konseling berjalan secara efektif. Baik teman-teman semua, dalam kesempatan ini singkat saya menjelaskan poin-poin besar dari materi relasi dan juga muatan budaya dalam konseling. Di Elena teman-teman semua mohon membaca dan mohon saya sudah menyiapkan materi secara lebih panjang dalam bentuk artikel muatan-muatan budaya dalam untuk menjelaskan lebih menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan muatan budaya dalam konseling. Jadi terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap bahagia. Sampai jumpa lagi. Semoga dalam keadaan lebih baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.